seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Horas Samanginang. Kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan, renungan harian dari Hobasma Channel HKBP Jalan Lejen Suprapto. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 19. Dikatakan demikian. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita melihat bangunan yang sangat besar, bangunan yang sangat indah, bangunan yang sangat kokoh, kita merasa heran. Kita bertanya dalam hati, siapa yang menjadikan ini? Siapa yang membangun ini? Siapa tukangnya? Siapa arsiteknya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu bangunan itu dibangun, diciptakan melalui seorang arsitek dan merencanakannya supaya bangunan itu boleh berdiri kokoh, indah, cantik, dan bagus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika bangunan itu kita ibaratkan dengan alam semesta ini, langit dan bumi, siapa yang menciptakannya? Siapa arsiteknya? Alkitab menjawab bahwa yang menciptakan semuanya itu adalah Tuhan Allah Maha Pencipta. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana Allah menciptakannya? Dikatakan dalam firman ini, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang harus kita lihat dari teks ini, dari firman ini. Yang pertama, supaya di dalam diri kita ada pengakuan akan kemahakuasaan Allah. Pengakuan kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi yang menciptakan kita. Bagaimana dikatakan Allah menciptakan bumi ini diletakkan di dasar yang tepat. Bagaimana kita melihat bumi ini memiliki daratan dan lautan yang seimbang. Itu fungsinya untuk apa? Dengan hikmat Tuhan telah menjadikannya. Bagaimana di dalam perut bumi ini ada gravitasi. Gunanya untuk apa? Dengan hikmat Tuhan telah menempatkannya. Di atas kita, di langit ini ada atmosfer. Fungsinya untuk apa? Dengan hikmatnya Tuhan telah menciptakannya. Tujuannya semuanya adalah supaya bumi ini boleh berjalan, boleh menjalani dari waktu ke waktu dengan sangat baik. Demikian Tuhan mengatakan ketika Dia telah menciptakan semuanya sungguh amat baik. Berarti tujuannya adalah kebaikan langit dan bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua dikatakan di sini dengan pengertian ditetapkannya langit. Pengertian yang dimaksud adalah bagaimana Tuhan mengetahui, bagaimana Tuhan dengan
pengetahuannya menciptakan langit ini yang berisi begitu banyak bintang-bintang, tetapi semuanya boleh teratur. Semuanya boleh teratur berjalan harmonis. Itu karena Tuhan telah menciptakan dengan pengertiannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika tujuan penciptaan Tuhan adalah demi kebaikan, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya? Apakah kita sudah berhikmat mengelola bumi ini? Apakah kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang imago Dei, yang diberikan akal dan budi, juga hikmat, apakah kita sudah memakainya untuk mengelola, memelihara dunia ini atau bumi ini? Disinilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan berhikmat, kita juga telah diberikan hikmat itu. Oleh karena itu, pakailah hikmat itu. Peliharalah dunia ini dengan kebaikannya. Jangan sekali-kali merusak dunia ini. Jangan sekali-kali merusak bumi ini dengan perbuatan-perbuatan yang mencoba merusak kelestarian bumi ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, melalui firman Tuhan hari ini, marilah kita semuanya terimalah hikmat dan pengertian dari Tuhan itu untuk melakukan segala sesuatu demi kebaikan di dunia ini, demi kebaikan kita, demi kebaikan saudara-saudara kita, dan demi kebaikan semua ciptaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang selalu menyertai kehidupan kami. Memberikan hari yang baru lewat hari ini. Kami boleh menikmati anugerah Tuhan melalui hari yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kami, supaya kami benar-benar berhikmat, seperti Tuhan yang berhikmat memelihara, menciptakan langit dan bumi ini. Engkau menginginkan kami juga supaya mampu memelihara ciptaan Tuhan ini dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kami boleh mengelola ciptaan Tuhan ini. Kami boleh untuk menjaga kebaikan ciptaan Tuhan ini. Inilah tugas kami sebagai ciptaan, mahkota ciptaan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kiranya Tuhan tetap memberikan hikmat-Mu kepada kami dan memberikan pengertian-Mu kepada kami, agar kami boleh juga memakainya untuk memelihara kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami menyerahkan juga jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka, menambahkan sukacita, menambahkan rezeki kepada mereka. Jikalau ada dari jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan ini, yang dalam keadaan sakit, secara khusus Tuhan, karena paparan COVID-19 Omikron, biarlah Tuhan yang menyembuhkan. Biarlah kuasa Tuhan yang memberikan kesehatan, pemulihan kepada anak-anak Tuhan saat ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami satu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati saudara semuanya. Amin. Amanginang, saudara yang dikasihi Tuhan, mari
beraktivitaslah, tetaplah jaga protokoler kesehatan kita. Salam sehat untuk kita semua. Horas!